Baik, kali ini kita masih berbicara mengenai vektor di ruang Euclidean. Sebelumnya saya mohon izin di sini saya menggunakan slide dari Bapak Rinaldi Munir. Dalam vektor juga berlaku sifat-sifat aljabar sebagaimana dalam bilangan real. Di sini terdapat teorema jika U, V, dan W adalah vektor pada Rn dan jika K dan M adalah bilangan skalar, maka sifat aljabar yang pertama, vektor U ditambah V sama dengan vektor V ditambah U. Kemudian U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah V ditambah W. Lalu U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan vektor U itu sendiri. Selanjutnya U ditambah min U sama dengan 0. Kemudian K ditambah U plus V sama dengan KU ditambah KV. Kemudian K plus M dikali vektor U sama dengan KU plus MU. Lalu KMU sama dengan KM dikali U. Kemudian 1U sama dengan U. Sebuah vektor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain. Misalnya, U sama dengan 3V ditambah 2W min 5X. Di sini V, W, dan X adalah vektor-vektor di R3. Secara umum, jika W adalah vektor di Rn, maka W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, sampai Vr. Jika W dapat dinyatakan sebagai W sama dengan K1, V1, plus K2, V2, plus dan seterusnya, plus KR, VR. Yang dalam hal ini K1, K2, KR adalah skalar. Contohnya, tentukan semua K1, K2, dan K3, sehingga K1 dikali 1, 2, 3, plus K2, 2 min 3, 1, plus K3, 3, 2, min 1, sama dengan 6, 14, min 2. Penyelesaiannya, kita dapat menyajikan permasalahan tersebut ke dalam bentuk matriks. Di sini K1 dikali dengan vektor kolom 1, 2, 3 ditambah K2 dikali dengan vektor kolom dengan elemen 2, min 1, 3 ditambah K3 dikali dengan vektor kolom dengan elemen 3, 2, min 1 sama dengan vektor kolom juga dengan elemen 6, 14, min 2. Dari situ diperoleh sistem persamaan linear K1 kali 1, K2 kali 2, K1 kali 3. Nah, di sini untuk sistem persamaan linear berarti K1 dikali 1 ditambah K2 dikali 2 menjadi 2K2 ditambah K3 kali 3 menjadi 3K3 sama dengan 6. 2K1 dikurangi 3K2 ditambah 2K3 sama dengan 14. Kemudian 3K1 ditambah 1K3 yaitu K2, mohon maaf, dikurangi K3 sama dengan min 2. Dari situ kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss yang sudah pernah kita pelajari. Dari sana diperoleh K1 sama dengan 1, K2 sama dengan min 2, K3 sama dengan 3. Di dalam ruang vektor juga terdapat yang disebut dengan vektor satuan atau unit vektor, yaitu vektor dengan panjang sama dengan 1, dilambangkan dengan U. Jika V adalah vektor di Rn dan V tidak sama dengan 0, maka U sama dengan 1 dibagi norma vektor V dikali dengan vektor V. Atau U sama dengan V dibagi norma vektor V. Vektor U memiliki arah yang sama dengan V. Dalam hal ini, proses membagi sebuah vektor V dengan panjangnya dinamakan normalisasi vektor. Sebetulnya bukan membagi, karena vektor tidak bisa dibagi.
tetapi agar lebih mudah disebutnya ya kita bilang saja U sama dengan V dibagi dengan norma vektor V. Tapi istilah yang lebih tepat adalah menormalisasi vektor. Contoh, misalkan V sama dengan 6 min 2, 3, maka norma vektor V adalah norma V sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar dari 36 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan akar 49 sama dengan 7. Sedangkan vektor satuannya adalah U sama dengan 1/7, norma vektor V tadi, dikali 6 min 2, 3, sama dengan 6/7, min 2/7, 3/7. Kita buktikan bahwa panjang U adalah 1. Kita hitung norma U sama dengan akar dari 6/7 kuadrat ditambah min 2/7 kuadrat ditambah 3/7 kuadrat sama dengan akar dari 36/49 ditambah 4/49 ditambah 9/49 sama dengan akar 49/49 sama dengan 1. Kita juga diperkenalkan dengan vektor satuan standar. Vektor satuan standar di R2 adalah I dan J. Untuk I sama dengan 1, 0 dan J sama dengan 0, 1. Jika kita melihat gambar A di sebelah kanan, kita lihat bahwa vektor satuan I itu berada di 1,0, X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian untuk J itu ada di titik 0,1. Yaitu X-nya 0, Y-nya 1. Setiap vektor V di R2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier V sama dengan V1I plus V2J. Pada R3, vektor satuan standar di R3 adalah IJK. Untuk I sama dengan 100, J sama dengan 010, dan K sama dengan 001. Setiap vektor V di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier V sama dengan V1I plus V2J plus V3K. Adapun vektor satuan standar di Rn adalah E1, E2, dan seterusnya sampai En. Untuk E1 sama dengan 1, 0, 0, dan seterusnya, sisanya 0. Kemudian untuk E2, yaitu komponen keduanya yang 1, jadi 0, 1, dan sisanya 0 semua. Dan terakhir En sama dengan 0 semua, kemudian komponen terakhirnya 1. Setiap vektor V di Rn dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier V sama dengan V1E1 tambah V2E2 tambah dan seterusnya sampai tambah Vn En. Contoh, untuk V sama dengan 8, min 4 itu sama dengan 8I min 4J. Kemudian untuk V sama dengan 6 min 2, 3, kita juga dapat menuliskannya dengan kombinasi linier 6I min 2J plus 3K. Kemudian untuk V sama dengan 4, 6, 10, min 1 itu sama juga dengan 4E1 ditambah 6E2 ditambah 10E3 min E4. Kemudian kita membahas tentang perkalian titik atau dot product. Jika U dan V adalah vektor tidak nol di R2 atau R3, maka dot product atau juga disebut Euclidean inner product dari U dan V adalah U titik V, seperti itu notasinya, operatornya pakai titik ya. U titik V berarti dot product U dan V itu sama dengan norma U dikali norma V dikali cos theta, yang dalam hal ini theta adalah sudut yang dibentuk oleh U dan V.
Jika U sama dengan 0 atau V sama dengan 0, maka dot product dari U dan V sama dengan 0. Dapat dilihat pada beberapa gambar di bawah ini, terdapat vektor U dan vektor V, kemudian digambarkan juga sudut yang terbentuk oleh kedua vektor tersebut. Misalkan U sama dengan 0, 01 dan V sama dengan 0, 22, kemudian sudut yang dibentuk yaitu 45 derajat, maka dapat dihitung dot produknya antara U dan V sama dengan norma U dikali norma V dikali cos theta. Yaitu untuk norma U, akar 0 kuadrat plus 0 kuadrat plus 1 kuadrat dikali dengan norma V, yaitu 0 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat dikali dengan cos 45 derajat, yaitu akar 1 dikali akar 8 dikali setengah akar 2 sama dengan akar 16 per 2 menjadi 4 per 2 sama dengan 2. Jika U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah dua vektor di R3, maka dapat dibuktikan bahwa dot product dari U dan V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Nah, untuk menghitung dot product kita juga bisa menggunakan formula ini. Jadi kita tidak perlu menghitung sudutnya. Sehingga secara umum jika U sama dengan U1, U2 sampai UN dan V sama dengan V1, V2 sampai Vn adalah dua vektor di Rn, maka dot product dari U dan V sama dengan U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah dan seterusnya ditambah UN Vn. Kalau kita tinjau kembali contoh yang tadi, untuk U sama dengan 001 dan V sama dengan 002, maka dot product dari UV dapat juga kita hitung dengan rumus berikut, dengan cara berikut, yaitu 0 kali 0 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 2 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 2. Hasil ini sama dengan hasil pada contoh yang sebelumnya yang kita hitung menggunakan cos theta. Contoh lain misalkan terdapat U sama dengan min 1, 3, 5, 7 dan V sama dengan min 3, min 4, 1, 0, maka U dot product V sama dengan min 1 dikali min 3 ditambah 3 kali min 4 ditambah 5 kali 1 ditambah 7 kali 0 sama dengan 3 min 12 plus 5 plus 0 sama dengan min 4. Ringkasnya, kita bisa menghitung dot product tanpa mengetahui sudutnya. Terdapat sifat-sifat dot product jika U, V, dan W adalah vektor di Rn dan jika K adalah skalar, maka sifat pertama U dot product V sama dengan V dot product U. Ini dinamakan sifat simetri. Kemudian U dot product V plus W sama dengan U dot product V ditambah U dot product W. Ini dinamakan sifat distributif. Kemudian K dikali dot product U dan V sama dengan KU dot product V. Ini dinamakan sifat homogeneity. Kemudian V dot product V lebih dari 0 dan V dot product V sama dengan 0 jika dan hanya jika V sama dengan 0. Ini dinamakan sifat positivity. Selanjutnya, jika U, V, dan W adalah vektor di Rn dan jika K adalah sebuah skalar, maka 0 kali V sama dengan V kali 0 sama dengan 0. Kemudian U plus V dot product W sama dengan U dot product W plus V dot product W.
Lalu U dot produk V min W sama dengan U dot produk V min U dot produk W. Lalu U min V dot produk W sama dengan U dot produk W min V dot produk W. Selanjutnya K dikali U dot produk V sama dengan U dot produk KV. Terdapat teorema, misalkan U dan V adalah vektor-vektor di R2 atau R3. Maka kondisi di bawah ini berlaku. Yang pertama, dot produk dari V dan V itu sama dengan norma dari vektor V dikuadratkan. Dan norma dari vektor V itu sama dengan V dot produk V pangkat setengah. Atau akar dari V dot produk V. Kemudian yang kedua, jika U dan V adalah vektor tak nol dan θ adalah sudut antara kedua vektor, maka θ adalah sudut lancip, yaitu antara 0 sampai dengan 90 derajat, jika dan hanya jika dot produk U dan V lebih dari 0. Kemudian θ adalah sudut tumpul, yaitu antara 90 sampai 180 derajat, jika dan hanya jika dot produk U dan V itu kurang dari 0. Adapun θ sama dengan 90 derajat jika dan hanya jika dot produk U dan V sama dengan 0. Atau kita bisa katakan U tegak lurus dengan V atau ortogonal. Contoh, misalkan U sama dengan 6, 3, 3 dan V sama dengan 4, 0, min 6. Maka dot produk dari V itu sama dengan 6, yakni lebih dari 0. Jadi U dan V membentuk sudut lancip. Contoh kedua, misalkan U 416 dan V min 302. Kemudian kita hitung dot produknya menghasilkan 0. Jadi U dan V saling tegak lurus atau ortogonal. Di dalam ruang vektor terdapat kondisi yang disebut dengan ortogonal dan ortonormal. Dua buah vektor tak nol U dan V di Rn dikatakan ortogonal atau saling tegak lurus jika dot produk antara U dan V sama dengan 0. Vektor 0 selalu ortogonal dengan setiap vektor di Rn. Himpunan vektor di Rn disebut himpunan ortogonal jika setiap pasang vektor di dalam himpunan tersebut ortogonal. Himpunan ortogonal vektor-vektor satuan dinamakan himpunan ortonormal. Contoh, terdapat himpunan vektor V1, V2, V3 dengan V1 sama dengan min 2, 1, 1, V2, 1, 0, 2, dan V3 sama dengan min 2, min 5, 1. Membentuk himpunan ortogonal. Karena V1 dot produk V2 itu sama dengan 0, V1 dot produk V3 sama dengan 0, V2 dot produk V3 sama dengan 0. Contoh lain, terdapat himpunan vektor V1, V2, V3 dengan V1 min 3, 4, min 1, V2, 1, 2, 2, dan V3, 4, min 3, 0. Ini bukan himpunan ortogonal karena dot produk V1 dan V2 itu sama dengan 3, tidak sama dengan 0. Dalam hal ini cukup ditunjukkan satu saja perkalian titik dua vektor yang tidak menghasilkan 0 untuk menyatakan bukan himpunan ortogonal. Contoh selanjutnya, himpunan vektor satuan IJK di R3 adalah himpunan ortogonal sekaligus himpunan ortonormal. Karena dot produk IJ sama dengan 0, kemudian dot produk dari I dan K sama dengan 0, dan dot produk dari J dan K sama dengan 0 juga.